Detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas Ekskadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, Selasa 30 Agustus tahun 2022. Berdasarkan tayangan YouTube Polri TV, diketahui sebelumnya peristiwa penembakan, awalnya Brigadir J berada di halaman rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Kemudian, datang Brigadir Riki Rizal atau Brigadir RR menghampiri Brigadir J di halaman depan rumah dinas Verdi Sambo. Setelah itu, Brigadir J yang diperagakan peran pengganti masuk ke ruang tengah rumah tersebut. Di ruang tengah tersebut sudah ada Verdi Sambo dan Barada Richard Eliezer atau Baradae. Baradae yang diperagakan orang lain berdiri di samping Verdi Sambo berhadapan dengan Brigadir J. Verdi Sambo terlihat seperti memeragakan megang senjata, begitu juga Baradae. Kemudian, Brigadir J tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dadanya seolah memohon ampun. Baradae lantas menembak Brigadir J, disaksikan Verdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi tertelungkup di bawah tangga. Setelah itu, Verdi Sambo menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak, lalu ia mengeluarkan pistol kemudian menembakkannya ke arah dinding atas. Verdi Sambo berjongkok membelakangi tubuh Brigadir J, lalu terlihat sambil memegang pistol tiruan mengarahkannya ke dinding yang lain.
maksud kami Joshua seperti memohon atau sedikit menunduk, memohon kepada orang yang ada di depannya, yaitu Baradae, di mana di dalam ruangan ini juga ada Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki termasuk Ferdi Sambo. Diduga ini adalah saat di mana penembakan terhadap Brigadir Joshua terjadi, masih di ruang tengah rumah dinas Ferdi Sambo. Ya, seperti yang Anda saksikan, Baradae mengarahkan senjata atau pistol ke arah Brigadir J yang posisinya lebih di bawah, merendah, memohon untuk tidak ditembak ataupun menghindar dari tembakan yang akan diarahkan kepada dirinya. Ya, terlihat juga masih di ruang tengah rumah dinas Ferdi Sambo, tersangka lain terlihat bersama-sama. Ada Baradae dan juga korban yaitu Brigadir Joshua. Tersangka lain juga berada. Ya, terlihat ada tersangka lain yaitu Kuat Ma'ruf dan Bribka RR. Ada bersama, dan saat ini yang Anda saksikan adalah kondisi dari Brigadir Joshua sudah terbaring di lantai dengan posisi tertelungkup. Posisinya berada di dekat tangga menuju lantai kedua rumah dinas Ferdi Sambo. Jadi bisa dilihat dalam kondisi ini di saat korban yaitu Brigadir Joshua sudah terbaring di lantai, tersangka lainnya masih berada di tempat yang sama, yaitu di ruang tengah lantai 1 rumah dinas Ferdi Sambo. Terlihat selain tersangka Baradae, ada juga tersangka lainnya seperti yang Anda lihat menggunakan pakaian atau baju tahanan, yaitu Bribka Riki, Kuat Ma'ruf, dan adegan yang saat ini adalah tersangka Ferdi Sambo yang diperankan oleh pemeran pengganti mengarahkan pistolnya dan menembakkan peluru ke arah dinding yang akan mengarah ke lantai 2 untuk menciptakan kondisi seolah-olah ada terjadi baku tembak antara Brigadir J dan juga Baradae. Inilah kejadian yang menurut Ferdi Sambo yang dilaporkan kepada pihak Polres Jakarta Selatan. Dan itu terlihat seperti bekas tembakan yang berada di atas lemari di lantai 1 rumah dinas Ferdi Sambo. Proses reka adegan atau reka ulang dari rentetan peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J ini masih terjadi di lantai 1, tepatnya di ruang tengah rumah dinas Ferdi Sambo. Ya, dan saat ini terlihat korban yaitu Brigadir J masih berada, posisinya tubuhnya masih berada di tertelungkup di lantai dekat anak tangga menuju lantai 2. Ya, reka adegan yang dipandu oleh anggota kepolisian termasuk tim Inafis ini juga dipantau langsung oleh pihak eksternal yang juga masuk dalam tim khusus
yaitu Komisioner Komnas HAM, LPSK, penyidik, dan Kompolnas. Sesuai dengan instruksi Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, bahwa untuk menuntaskan kasus ini, Kapolri meminta jajarannya untuk membuka setransparan mungkin, secara terang benderang, untuk melihat hasil dari penyelidikan dan juga penyidikan terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Ya, ada 3 TKP, maksud kami ada 3 reka adegan yang dilakukan di 3 TKP, 2 TKP merupakan 2 TKP asli, sementara 1 TKP merupakan TKP pengganti, yaitu untuk menggantikan posisi atau kondisi yang terjadi di rumah di Magelang. Ya, untuk di TKP rumah di Jalan Saguling yang merupakan rumah pribadi dari Ferdy Sambo, terdapat 36 adegan yang diperankan oleh tersangka termasuk para saksi. Kemudian di TKP Duren 3 ada 27 adegan dan juga ada disertai dengan keterangan saksi. Setidaknya menurut Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, seperti yang dia terangkan dalam keterangan pers sore tadi setelah usai proses rekonstruksi, total ada 7,5 jam proses rekonstruksi yang menuntaskan 78 adegan yang menggambarkan kejadian di 3 TKP, yaitu di rumah dinas, rumah pribadi, dan juga di rumah Ferdy Sambo di Magelang.